Ini akan terpantau semua, tiap titik, tiap ini semua ada, tiap gerbang ada semua. Nah, langsung Garuda ID-nya keluar. Paspor, KTP selesai jam 4, jam 5, dikirim langsung ke AFC dan FIFA. Siapa yang akan datang kita nggak ngerti. Hanya Pak Ketum yang paham ini. Kita tunggu aja. Kali ini Bebas Podcast agak beda nih. Kita langsung ke lapangan. Memang monolog sih, tapi nanti ada juga teman saya yang akan mendampingi saya. Ingin tahu persiapan PSSI. Ingin tahu persiapannya GBK ketika mulai menerapkan Garuda ID sebagai identitas supporter. Kemarin terbukti 300.000 lebih yang sudah memiliki Garuda ID, ya kan? Dan mereka juga sudah beli tiket pakai Garuda ID. Dan ternyata tiketnya juga habis. Baik melawan Jepang maupun melawan Arab Saudi. Jadi udah sold nih. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena pengalaman ketika kita lawan Australia yang lalu, kita itu ada 10.000 orang lebih yang masuk tanpa tiket. Kita itu bukan apa-apa ya, khawatir masalah keamanan. Jangan sampai ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat kita malah berbahaya. Itu yang membuat dan mendorong Pak Ketum kita, Pak Erick Thohir, meminta ada langkah cepat, langkah taktis, strategis, didukung oleh teknologi yang sangat baik. Dan ini kalau terjadi dan bagus, bisa dibilang selama proses kualifikasi Piala Dunia, di dunia nggak pernah ada negara buat seperti ini. Jadi ini langkah lompatan sebuah revolusi besar dilakukan oleh PSSI untuk mengamankan supporternya. Dan kita harap nanti ini akan jadi model juga bagi negara-negara lain. Ya kan? Negara kita udah maju terus dengan perkembangan timnasnya, wajar juga. Masalah infrastrukturnya kita majukan juga. Jangan tanggung gitu loh kemajuannya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari netizen, supporter mengenai kesiapan kita secara teknis, pemanfaatan pemakaian Garuda ID dan face recognition. Mungkin ada pertanyaan apa nih? Ya, memang ada penonton yang kecewa, pasti ada. Tapi yang pasti tiket-tiketnya udah habis. Jadi nggak kecepatan. Nah, berikutnya adalah masalah face recognition. Nah, di sini teman-teman nanti kami berharap tolong banget bantu kita kalau bisa datang lebih cepat sehingga proses-proses itu bisa teman-teman lalui. Nah, gimana sih kecepatan dari memakai ketika Anda nanti pakai dibilang bahwa pakai face recognition. Nah, kita lihat nih gimana buktinya. Nih, gimana caranya? Yang pertama, nah, di scan, langsung wajah dilihat, coba lihat. Nah, langsung cepet. Hitungannya udah hitungan detik tadi ya, nggak kerasa ya? Di bawah 5 detik. Mudah-mudahan besok nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang servernya ada di handphone. Bukan di jaringan atau kita pakai internet, enggak. Sehingga semua data kita ada di handphone. Jadi kecepatannya di bawah 5 detik. Jadi kita harapkan, kan Hartu bilang, wah ini bakal panjang ini. Nggak hanya itu. Berapa handphone yang kita siapkan satu gang? Untuk keseluruhan 240 handphone. 240 handphone. Berapa gate kita? Ada 3 gate open. Enggak, yang total semua? 112 handphone. 19 row. 4 gate yang dibuka, 12 row. Oh, oke. 4 gate yang dibuka, 12 row. Jadi nanti dengan 240 handphone akan dipakai. Jadi mudah-mudahan dengan sekitar 60.000 supporter, 60.000 bagi 240, berapa tuh? Kira-kira nggak sampai sejam. Mudah-mudahan nggak sampai sejam, masalah face recognition langsung bisa masuk. Nah, sekarang kita tes. Kan katanya tujuannya untuk keamanan nih. Coba kita lihat bagaimana. Nah, ini kita lihat nih sini. Nah, ini yang namanya kita punya sekitar 130 ya CCTV. 130 CCTV yang ada. Ini akan terpantau semua, tiap titik, tiap ini semua ada, tiap gerbang ada semua. Sehingga semua kita bisa pantau wajahnya satu persatu di sini.
Ya, bahkan kita nanti di area stadionnya juga ini bisa kita lihat ya. Nah, ini bisa kita zoom nih. Nah, kita coba zoom yang ke sini. Coba. Ini kita zoom, coba ke sini. Nah, ini hasil zoomnya, titiknya. Ya. Nah, sebentar lagi kita buktikan apakah wajah Mbak tadi yang sudah kita kita tes face recognition itu terdata nggak di sini? Bisa nggak dipantau oleh kamera kita? Nah, Udah Garuda ID-nya keluar. nah, langsung Garuda ID-nya keluar. Ya. Langsung Garuda ID-nya keluar. Namanya langsung ada. Jadi tadi Mbak di situnya, di sini langsung lihat wajahnya. Langsung terpantau. Nah, begitulah nanti proses kita melihat semuanya. Jadi dengan 130 CCTV sampai terpantau. Ini kalau ini coba kita lihat zoomnya. Di kursi ini sejauh mana? Bisa nggak? Ya. Nah, tuh. Iya. Nah, kan kelihatan. Akan kelihatan nih. Orang duduk di kursi akan sangat kelihatan. Ya, jadi orang kan terpantau semua. Jadi jangan coba-coba merokok dalam stadion. Pasti teman-teman yang merokok nggak akan bisa lagi masuk GBK untuk nonton timnas. Ini kita ingatkan nih. Kenapa? Supaya semua aman dan nyaman. Itulah tujuan kita. Jadi tolong jangan lagi bikin-bikin ribut-ribut. Kalau bikin ribut-ribut, terdata, maka teman-teman akan ketahuan identitasnya. Habis itu apa? Nggak bisa lagi nonton timnas. Kenapa? Ayo kita jaga sama-sama ini semua. Ya, bukan kita mengancam, tapi ini menjaga kita semua. Nah, inilah yang tadi kemarin tuh Pak Erik sudah kunjungi nih tempat ini. Pak Ketum udah lihat semua, sehingga detailnya udah teman-teman tahu. Ke depan akan makin keren. Ya, ini akan makin keren sekali. Jadi inilah fungsi dari face recognition. Tadi teman-teman udah bisa lihat dari proses itu semua. Mulai dari scan-nya sangat cepat, hitungan detik. Kemudian kalau terpantau mbaknya langsung ketahuan, di mana dipantau langsung ketahuan ID-nya. Kemudian tadi teman-teman bisa lihat juga bagaimana jauhnya zoom itu bisa sampai ke sana. Ya kan? Itu yang membuat kita bisa tahu bagaimana keamanan. Ini langkah besar kawan-kawan, langkah besar dilakukan oleh Pak Ketum kita. Bagaimana Pak Erick Thohir meminta semua timnya menjaga secara teknikal. Tapi yang kedua, itu kan nggak cukup teknikal aja. Kan tetap juga harus cukup, namanya orang-orangnya harus ada yang jaga kan. Makanya kita juga sudah menyewa yang namanya crowd management. Jadi teman-teman yang memang selama ini jagoan di crowd management, udah kita minta untuk ikut dalam menjaga setiap titik yang ada. Tujuan kembali lagi apa? Untuk keamanan dan kenyamanan dari para supporter. Jadi kawan-kawan, hati-hati. Kalau bawa pasangan yang benar. Kalau sempat nggak bawa pasangan benar, ketahuan, ayo lo. Bisa keributan sama yang sah. Jadi ini CCTV membuat Anda hati-hati dalam membawa teman untuk nonton timnas. Belilah tiket sesuai dengan pasangan Anda masing-masing. Jangan pasangan orang lain atau siapapun di bawah ya. Itu buat supporter, hati-hati. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena nanti di sana memang ada pergantian Garuda ID kalau mau. Tapi kan dia harus daftar lagi, semua proses lagi, pakai KTP lagi. Kan repot tuh. Dan bagaimana calonnya, dia kan harus bikin Garuda ID juga, banyak gitu, 10 biji, 20 biji. Ya paling enggak udah tinggal berapa biji lagi yang bisa dia sanggup untuk beli atau bikin Garuda ID. Untuk mengganti-gantian proses panjang dan orang nggak akan mau. Kalau dulu kan dia beli tiket, bawa aja tiketnya, masuk dia udah bisa masuk. Kalau sekarang ada proses ke helpdesk lagi, siapa yang pengen repot untuk itu gitu. Jadi mudah-mudahan, bukan kita bilang bahwa ini bisa menjamin 100%, enggak bisa menjamin 100%, tapi kita harap dengan langkah ini adalah hal-hal yang bisa kita perbaiki. Ini memang banyak yang mempertanyakan itu.
mudah-mudahan kami harap tidak ada lah yang buat-buat ngambil-ngambil. Tapi sih kita pasti menjaga keamanannya. Nggak mungkin juga PSSI itu tidak menjaga keamanannya, udah pasti. Kita bukan menantang para hacker, bukan. Tapi kita harapkan ini kita jaga dengan baik. Data ini kan sebagai juga sebagai membernya kita akan jaga baik-baik masalah ini. Apa hubungannya dengan liga? Kan nggak ada hubungan juga ya. Orang daerah juga ada orang daerah sih, tapi sekarang ini tercover kok. Ada beberapa bahkan ya itu ada dari beberapa negara pakai paspor bisa. Bahkan dari Jepang juga ada. Yang mana kan banyak nih dari Jepang bisa masuk, bisa pakai dapat juga Garuda ID-nya ada. Jadi semua bisa dilakukan. Apakah ini akan terapkan di liga? Nah, kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Kalau ternyata ini bagus, hasilnya bagus, menjaga keamanan dengan baik, kenapa nggak kita coba? Mana tahu bisa. Karena apa? Karena Pak Ketum kita itu nggak pengen lagi ada kejadian-kejadian yang membuat supporter ketika datang pakai baju putih, pulangnya harus pakai baju putih juga, bersih. Jadi bersih yang ada. Kalau keringetan boleh, tapi jangan sampai ada hal-hal lain gitu. Itu adalah prinsip yang dipegang oleh Pak Erik kepada supporter untuk menjaga sepak bola kita gitu. Proses Kevin Dix, ya ini memang kembali lagi ya kerja Pak Ketum kita yang memang punya jaringan, kemudian support dari Pak Presiden kita Pak Prabowo yang hebatnya bukan main ya, sama seperti kita main waktu Pak Jokowi juga. Jadi beliau juga mendorong semua sehingga semua kementerian mulai dari Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Kemenpora, kemudian di Kemensesnek, kemudian habis itu DPR RI juga itu supportnya total ini. Ya, support total. Sampai keluarnya Kepres. Support total betul nih. DPR juga dalam satu hari diputuskan Rapim, habis itu langsung sidang di komisi-komisi di hari yang sama. Besoknya langsung paripurna khusus untuk naturalisasi ini. Ini gila supportnya. Ini kita terima kasih betul. Bangsa Indonesia ini ketika bersatu, kita harus berterima kasih betul sama semua elemen-elemen yang ada. Kemudian berikutnya apa? Ketika kami berangkat ke Denmark, ya, itu juga support dari kawan-kawan dari Kementerian Luar Negeri, di mana kedubes kita di Copenhagen disiapkan tempat untuk sumpah. Mereka siapkan semua perangkat-perangkatnya. Teman-teman Kementerian Hukum yang berangkat ke Denmark disiapkan juga untuk proses sumpah, bahkan sampai Pak Dirjennya diperintahkan oleh Pak Menteri untuk bisa memberikan sumpah di sana. Di samping itu juga dari imigrasi yang melakukan biometrik sampai juga akhirnya ada paspor. Demikian juga proses Dukcapil Jakarta yang bikin KTP. Itu semua support mereka. Dan biar teman-teman tahu ya, ini dukungan luar biasa juga bahkan dari Denmark sendiri loh. Kenapa? Visa kami buat itu tempo 2 hari. Denmark itu sulit loh. Denmark itu sangat sulit. Lebih sulit daripada yang lain nih. Untuk bikin visa. Di Eropa lebih sulit mereka. Lebih ketat gitu. Tapi support mereka hebat banget. 2 hari, tanggal 7, kami sudah dapat visa siang. Sore jam 6, kami udah bisa berangkat ke Denmark. Jam 7 pagi nyampe di Copenhagen. Ya kan? Setelah itu apa? Langsung proses biometrik dan sebagainya. Selesai sumpah, jam 3 sore sumpah selesai. Habis itu paspor KTP selesai jam 4, jam 5. Dikirim langsung ke AFC dan FIFA. FIFA langsung mengeluarkan juga pada hari yang sama. Jadi ini semua support total dari semua pihak. Jadi kita beruntung betul dengan semua proses-proses kerja yang ada. Makanya Kevin Dix bisa main. Jadi itulah yang
proses yang kita lakukan, dan ini tanpa support luar biasa dari semua pihak nggak akan bisa. Ya, Jepang ini kita tahu lawan yang sangat berat. Sangat berat. Mereka tim yang terkuat. Pemainnya juga ada main di Liga Inggris dan sebagainya. Wajar kita tahu bahwa ini pertarungan besar. Tapi karena main di Indonesia, harus kita berharap juga dong. Minimal 1 poin kita dapat. Ya kan? Minimal 1 poin kita dapat. Doakan, kita dukung. Ya, semoga kawan-kawan pemain kita dengan motivasi yang kuat bermain di Indonesia itu bisa membuat mereka lebih membuka ruang untuk dapat 1 poin. Kita jangan ngomong posisi. Tapi yang kita pasti yakin namanya Pak Ketum kita itu selalu berpikir bagaimana memperkuat pemain-pemain kita, timnas kita. Dengan mencari diaspora kita yang ada di luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan membela Indonesia. Ini hal besar yang dilakukan oleh kita semua gitu. Ada sebuah ekosistem yang dibangun dan menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mereka berjuang untuk merah putih. Mudah-mudahan akan ada ke depan akan terus dilakukan oleh oleh siapa ya kita nggak tahu, siapa yang akan datang kita nggak ngerti. Hanya Pak Ketum yang paham ini. Kita tunggu aja kabar beritanya. Ya. Aduh, versi pasti Martin Paes, Kevin Dix, Jai Ijes, Rizky Ridho, Kevin Verdong, ada Justin di bawah juga ya. Kemudian Tom Hai, kemudian ada di 3 itu siapa namanya? Ada Ivar, ya kan? Ada Ivar di tengah juga. Depan tuh ada Rafael. Kemudian siapa lagi ya? Ragnar bisa main juga, mudah-mudahan. Kemudian juga Eliano bisa main juga. Ya, ini prediksi saya ya. Saya rasa ini udah sangat tim yang mudah-mudahan bisa ngimbangi Jepang nanti. Ini pesan sponsor, jangan lupa subscribe katanya, karena ini podcast yang kecil tapi seru. Ya, ayo subscribe Bebas Podcast. Oh.